Kisah Genderuwo, Penunggu Kebun Tebu. Tahun 1998, saat krisis moneter meluluh lantakkan ekonomi kota-kota besar, seorang pemuda bernama Andra Wiratma, 27 tahun, kembali ke kampung halamannya di Wonosari, Jawa Tengah. Ia dulu bekerja sebagai supervisor di sebuah perusahaan distribusi besar di Jakarta, namun terpaksa pulang setelah perusahaannya gulung tikar. Ia kembali bukan dengan tangan kosong. Andra membawa semangat baru, rencana bisnis, dan niat mengubah kampungnya menjadi pusat pertanian modern. Ia melihat peluang besar dalam kebun tebu hamparan hijau seluas mata memandang yang selama ini hanya dikelola ala kadarnya oleh warga setempat. Ia ingin menjadikan lahan itu sebagai perkebunan intensif dengan sistem irigasi tetes, pupuk modern, dan tenaga kerja lokal. Modalnya cukup, peninggalan orang tua yang telah wafat beberapa tahun lalu. Namun ada satu hal yang tidak pernah masuk dalam hitungannya, kepercayaan dan batas-batas lama yang tak boleh disentuh. Di tengah kebun tebu yang hendak ia bangun ulang, berdiri sebuah batu besar setinggi dada orang dewasa, menjulang ke atas seperti menantang langit. Warnanya keabu-abuan, teksturnya kasar, dan di bagian atasnya tampak seperti pernah dibakar. Warga menyebutnya Watu Gede. Batu besar itu dipercaya sebagai pintu gerbang alam lain, tempat tinggal genderuwo, makhluk halus bertubuh besar, berbulu, dan gemar mengganggu manusia, terutama laki-laki yang hidup sembarangan. Andaikan kamu gali tanah di sekitar batu itu, jangan lebih dari 2 depa. Dulu pernah ada yang coba, tangannya lumpuh. Sebulan, kata Pak Darto, seorang tetua desa yang sering duduk di warung kopi dekat rumah Andra. Andra hanya tertawa. Pak Darto, ini zaman reformasi. Jangan percaya tahayul. Kalau ada genderuwo, tunjukkan ke saya. Saya kasih kerja, jadi penjaga malam. Warga hanya diam. Tak ada yang ingin membantah keras. Tapi sebagian mulai menarik diri dari proyek Andra. Beberapa pekerja lokal bahkan berhenti diam-diam setelah tahu area sekitar batu akan digali. Tapi Andra tetap melanjutkan. Ia menyewa 2 ekskavator kecil dan mulai menggali jalur air melewati Watu Gede, berniat memasang pipa bawah tanah untuk saluran irigasi. Hari pertama penggalian berjalan lancar. Walau beberapa alat seperti tidak bekerja maksimal, operator ekskavator mengatakan tanah terasa aneh, kadang keras seperti batu, lalu tiba-tiba lunak seperti lumpur sawah. Tapi itu tak dianggap serius. Namun malam harinya, udara di sekitar rumah Andra terasa jauh lebih panas dari biasanya. Parah, angin gunung biasanya dingin menusuk. Pintu-pintu kayu di rumahnya berderak sendiri. Bau amis seperti darah tua tercium samar dari arah belakang rumah. Andra menuduh septic tank bocor dan memeriksa sendiri. Tapi tidak ada yang aneh. Sekitar pukul 2 dini hari, suara seperti tarikan napas berat terdengar di luar kamar. Awalnya perlahan, seperti orang tidur mendengkur. Tapi makin lama makin jelas, seperti ada yang sedang main game di sendes dari balik jendela. Ketika Andra membuka gorden, tak ada apa-apa. Hanya kebun tebu yang tenang, diterangi sedikit cahaya bulan. Namun, saat ia hendak kembali tidur, bau busuk menyengat masuk ke dalam kamar. Bau daging busuk dan arang basah. Ia menutup hidung, berjalan ke dapur, mencari sumbernya. Ketika ia membuka pintu belakang, ia terpaku. Di bawah sinar bulan yang terhalang awan, berdiri sesuatu. Tinggi lebih dari 2 meter, tubuhnya hitam legam, berbulu kasar, matanya menyala merah seperti bara api. Bahunya lebar, tangannya menggantung sampai ke lutut, dan dari mulutnya menetes cairan hitam yang jatuh ke tanah seperti lendir. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menatap tajam ke arah Andra yang mematung di ambang pintu. Andra menutup pintu sepat-sepat dan mengunci semua pengait. Ia berpikir itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam itu
Ia tidak tidur sama sekali. Suara napas berat terus terdengar dari luar hingga azan subuh menggema dari masjid desa. Keesokan harinya, 3 orang pekerja tidak datang. Andra mendatangi rumah salah satunya, tapi ibunya hanya menangis dan mengatakan bahwa anaknya kesurupan semalaman, menggigit semua orang yang mendekat. Satu lagi dikabarkan menghilang di tengah jalan pulang. Hanya ditemukan sepatunya di bawah pohon beringin dekat kebun. Yang paling mengejutkan, satu pekerja ditemukan tergeletak di selokan dekat lokasi penggalian tubuh Nia Yuta. Tapi bola matanya hilang. Tidak ada darah, hanya lubang kosong yang menganga di wajahnya. Polisi hanya bisa menyimpulkan korban jatuh dan terseret air. Tapi warga tahu itu bukan kecelakaan biasa. Andra mulai merasa ada yang salah. Ia kembali ke lokasi batu dan melihat sesuatu yang tak masuk akal. Watu gede kini retak halus di bagian atasnya, seperti ada tekanan dari dalam tanah. Dan di sekelilingnya terdapat jejak kaki besar, seperti bekas sepatu, tapi dengan 4 jari. Malam yang sama, ia mendatangi Mbah Karyo, dukun sepuh yang tinggal di pinggir desa. Rumahnya penuh bau menyan dan kentong tanah liat. Di dalamnya tergantung keris tua dan gambar-gambar. Wayong Andra menceritakan semuanya. Sang dukun hanya mengangguk perlahan. Gerbang itu sudah terbuka, nah. Genderuwo bukan hanya marah, tapi lapar. Ia ditahan di sana sejak zaman Mataram, bukan dengan pagar atau batu, tapi dengan doa, sesajen, dan pantangan. Kau membongkar itu semua. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Andra. Tak bisa ditutup begitu saja. Harus ada yang mengganti. Harus ada yang membayar. Tapi belum terlambat kalau kau mau dengarkan. Andra mengangguk. Meski dalam hati ia masih berharap semua ini hanya kecelakaan aneh, bukan hal mistis. Namun saat ia pulang ke rumah, ia mencium kembali bau busuk itu. Kali ini lebih menyengat, seakan makhluk itu ada di dalam rumah. Dengan tangan gemetar, Andra membuka pintu kamarnya perlahan, dan jantungnya nyaris berhenti saat melihat bayangan besar berdiri menghadap jendela. Makhluk itu kini ada di dalam rumahnya. Dan sebelum ia bisa berteriak, makhluk itu perlahan menoleh ke arahnya. Dengan mata merah menyala dan suara berat yang menggetarkan lantai kayu. Sekarang giliranmu. Dan di sanalah cerita berlanjut ke malam ketika makhluk itu mulai menandai dirinya. Tidak hanya sebagai pengganggu, tapi sebagai tumbal yang harus dibayar untuk membuka gerbang yang tidak pernah boleh dibuka. Andra mundur perlahan, tangannya meraba saklar lampu. Klik, lampu menyala dan ruangan kosong. Tak ada siapa-siapa. Ia berdiri terdiam beberapa saat, berusaha mengatur napas. Detak jantungnya masih memburu. Ia ingin meyakinkan diri itu hanya halusinasi, efek kurang tidur, atau mungkin trauma setelah kejadian-kejadian sebelumnya. Tapi jejak bau itu busuk, amis, menyengat masih terasa kuat di dalam rumah. Dan itu bukan halusinasi. Andra tidak tidur malam itu. Ia menyalakan semua lampu rumah, memutar radio, dan duduk memeluk lutut di ruang tengah sampai fajar menyingsing. Pagi harinya, ia kembali ke rumah Mbah Karyo. Suaranya terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Saya mau ikat, saya mau tutup gerbang. Itu apapun caranya. Mbah Karyo hanya memandang dalam, lalu berjalan ke belakang rumahnya dan kembali dengan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya ada kain hitam berisi bunga-bunga kering, kemenyan, dan seutas benang merah. Ini bukan soal keberanianmu, nak, tapi soal kehendak yang sudah terlanjur dibuka. Sekali gerbang terbuka, tak bisa ditutup dengan tangan kosong. Harus ada perantara, harus ada tumbal. Kalau kau bisa bertahan sampai malam ke-7, mungkin masih bisa diselamatkan. Andra menelan ludah. Malam ke-7, kau sudah menandai dirimu sendiri. Genderuwo bukan sekadar melihatmu, ia sudah mencium bau tubuhmu. Mulai malam ini, dia akan mendekat.
bukan hanya di sekitarmu, tapi masuk ke dalam pikiran, mimpi, bahkan tubuhmu. Kalau sampai dia masuk dan kau lemah, dia akan tinggal di sana. Andra diberi benang merah untuk diikat di pergelangan tangan kanan. Menurut Mbah Karyo, benang itu akan membakar tangan makhluk halus jika menyentuhnya langsung. Ia juga diminta menaburkan bunga dan garam di 4 sudut rumah sebelum matahari tenggelam, serta membakar kemenyan di depan pintu belakang. Ia mengikuti semua instruksi, tapi malam itu gangguan justru lebih parah. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara ketukan di pintu depan. Pelan, seperti ujung kuku mengetuk kayu. Tok, tok, tok. Andra mengintip dari balik gorden. Tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit kemudian, suara ketukan itu pindah ke jendela dapur. Tok, tok, tok. Ia menahan napas, meraih sapu besi, dan membuka pintu belakang pelan-pelan. Tapi lagi-lagi, tak ada siapapun. Lalu, tiba-tiba, suara itu terdengar dari dalam rumah. Tok, tok. Andra menoleh ke arah ruang tamu. Seseorang atau sesuatu sedang mengetuk dari balik lemari tua milik almarhum ayahnya. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Suara ketukan terus berlanjut. Tangannya gemetar saat meraih gagang lemari dan membukanya. Kosong. Tapi dari belakangnya terdengar suara napas. Andra menoleh cepat. Makhluk itu ada lagi. Kali ini lebih dekat. Tubuhnya membungkuk agar bisa muat di dalam ruangan. Tangan panjangnya hampir menyentuh langit-langit. Matanya merah. Mulutnya ternganga dengan lidah panjang menjulur. Namun, ada satu hal yang berbeda. Di dahi makhluk itu ada tanda seperti luka, bakar berbentuk segitiga, dan seketika benang merah di tangan Andra terbakar sendiri. Api kecil menjalar cepat, membakar benang sampai habis. Makhluk itu meraung keras, memekakan telinga. Ia memukul-mukul dinding rumah seperti kesakitan, lalu menghilang ke dalam bayangan. Andra jatuh terduduk. Napasnya terengah, tubuhnya berkeringat dingin. Tapi ia sadar satu hal, benang merah itu tidak akan bisa melindunginya lagi. Keesokan harinya, 2 anak kecil dari kampung sebelah dilaporkan hilang saat bermain di kebun tebu. Penduduk mulai panik. Polisi datang, tapi tidak menemukan apa-apa. Satu-satunya petunjuk hanyalah jejak kaki kecil yang berhenti di tengah-tengah tanah berlumpur. Seolah anak-anak itu menghilang begitu saja, Andra merasa bersalah. Ia datang ke lokasi penggalian, dan di sana ia melihat adiknya. Adik perempuannya, Rina, berdiri di antara deretan batang tebu. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia melambai pelan. "Rina," panggil Andra sambil berjalan mendekat. Tapi langkahnya terhenti saat mendengar suara lain dari belakang. "Andra, jangan ke sana. Itu bukan Rina," teriak Bu Yati, tetangganya. Andra menoleh, dan saat kembali melihat ke depan, Rina menghilang. Tidak ada siapa-siapa. Andra kembali ke rumah. Di ruang tengah, ia melihat foto keluarga mereka jatuh sendiri dari dinding. Kaca figura pecah. Saat ia memungutnya, ia tersentak. Dalam foto itu, wajah almarhum ayahnya hilang, hanya tersisa latar belakang. Dan malam harinya, gangguan kembali datang. Kali ini jauh lebih menyeramkan. Andra sedang mandi saat mendengar suara ketukan pelan di pintu kamar mandi. Ia menjawab, "Tunggu sebentar," tapi suara itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Ia menyelesaikan mandi dan membuka pintu dengan handuk masih melilit. Di luar kamar mandi, tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berjalan ke kamar, ia melihat sosok ayahnya duduk di kursi ruang tengah, mengenakan pakaian favoritnya, sarung dan kaos dalam putih. "Andra, kamu kerja keras ya nak? Istirahat dulu, bapak bangga sama kamu." Andra membeku. Suara itu persis suara ayahnya.
Matanya berkaca-kaca, tapi ayahnya sudah meninggal 2 tahun lalu. Saat ia mendekat, sosok ayahnya perlahan berdiri. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi hitam, mata merah, mulut robek, sampai ke pipi. Sosok itu tertawa keras, lalu menghilang di depan mata. Andra berteriak, ia gemetar, jatuh terduduk sambil menangis. Ia sadar, makhluk itu tidak hanya menampakkan diri. Ia mulai menyamar, ia mulai bermain dengan kenangan. Pagi harinya, Mbah Karyo datang membawa kabar buruk. 2 anak hilang, 3 warga kerasukan, dan 1 orang tua meninggal mendadak. Setelah mimpi buruk semalaman, katanya pelan, "Ini semua salah saya, Mbah. Kau memang membuka pintu, tapi dia tak akan puas sebelum memakan jiwa. Genderuwo tidak bunuh orang, dia hilangkan, dia sembunyikan di antara 2 alam, dan yang disembunyikan itu tidak bisa kembali kecuali ada yang menggantikan." Andra bertanya, "Apa saya bisa jadi penggantinya?" "Belum tentu diterima, tapi kalau kau bertahan sampai malam ke-7, mungkin ia lelah, mungkin, hanya mungkin, dia akan pergi sendiri." Andra mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia tahu makhluk itu tidak ingin pergi. Makhluk itu ingin tinggal, dan ia sedang memilih tubuh yang bisa dijadikan wadah. Malam ke-4, angin berdesir kencang dari arah kebun. Daun-daun tebu melambai, seolah digerakkan oleh tangan tak terlihat. Suara tangisan anak kecil terdengar samar dari balik jendela. Andra duduk di ruang tengah dengan mata merah karena kurang tidur. Pelipisnya berdenyut. Ia merasa mual dan lemas. Beberapa kali ia melihat bayangan melintas di pojok matanya. Tapi saat menoleh, tak ada apa-apa. Pukul 2 dini hari, lampu rumah mati, gelap total. Andra bangkit pelan meraba-raba, mencari senter, tapi sebelum sempat menyalakannya, pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menerpa wajahnya, dan dari ambang pintu, seseorang melangkah masuk. Langkah berat, napas seperti binatang, tubuhnya tinggi, berbulu, dan menggenggam kepala ayam yang menetes darah. Genderuwo itu berdiri tegak di ruang tamu, menatap langsung ke arah Andra. Tidak bergerak, tidak bicara, hanya menatap, dan dari bibir hitamnya muncul senyum mengerikan. Makhluk itu menunjuk ke arah jendela. Andra perlahan menoleh. Di luar sana, berdiri puluhan sosok gelap. Semuanya tinggi besar, semuanya bertubuh berbulu. Sip menatap ke arah rumahnya. Makhluk itu tidak sendirian. Dan Andra sadar, mulai malam itu, ia bukan hanya ditandai, ia dikepung, ia diburu. Dan saat fajar hampir datang, salah satu dari makhluk itu masuk ke dalam mimpinya, menyamar jadi ibunya, dan dalam mimpinya, ibunya berkata dengan suara berat dan datar, "Lawan tidak akan menyelamatkanmu, menyerah tidak akan melepaskanmu. Kau hanya punya satu pilihan, menjadi milik kami." Andra terbangun dengan tubuh gemetar, dan keringat dingin mengucur deras. Di lengannya kini ada bekas cakar, nyata, dalam, dan berdarah. Ia menatap langit-langit, kamar, dan di sana terdapat tulisan merah samar. Gerbang telah terbuka, jalan pulang sudah tertutup. Pagi itu, matahari bersinar pucat, langit berwarna kelabu, seperti tak benar-benar pagi. Rumah Andra sunyi, tapi udara di dalam terasa berat dan lembab, seperti napas makhluk yang masih tersisa. Ia bangun dengan luka cakaran 3 garis memanjang. Di lengan kanannya nyata, menganga, berdarah. Meskipun ia tidur sendirian, ia memandangi cermin. Di balik matanya yang merah karena kurang tidur, ada bayangan samar, seperti ada sosok lain yang menumpang, menatap dari balik wajahnya sendiri. Ia mulai merasa ada yang masuk dalam dirinya. Andra keluar rumah dan menuju warung Bu Yati, satu-satunya tempat berkumpul warga pagi hari. Tapi suasananya berbeda.
Beberapa warga menatap Andra dengan wajah waspada. Sebagian menghindari kontak mata. Ia tahu, kabar sudah tersebar. Anak-anak hilang. Warga kerasukan. Makhluk hitam besar terlihat oleh lebih banyak orang. Dan Samuel berpusat dari rumah Andra. Kau harus pergi, Andra, kata Pak Darto perlahan. Bukan karena kami benci, tapi karena kami takut. Andra mengangguk, menahan sakit di dadanya. Tapi ia tahu, lari tak akan menyelesaikan apapun. Ia sudah ditandai. Bahkan jika ia meninggalkan desa, makhluk itu akan mengikutinya. Ia tahu, ia bukan hanya mengusik tempat itu, ia membuka jalan. Malam kelima datang. Sejak petang, suara-suara aneh mulai terdengar di luar rumah. Suara tangisan anak kecil, tertawa cekikikan, bahkan langkah kaki berlari-lari kecil di atap rumah. Tapi saat Andra menyalakan lampu dan keluar, semua suara itu hilang. Hingga ia mendengar suara adiknya, Rina. Mas Andra? Bapak datang. Andra menoleh ke arah dapur. Rina berdiri di sana, tersenyum, tapi matanya kosong, pucat, bibirnya kering. Andra mendekat pelan. Rina, Bapak udah nggak ada. Tapi Rina terus menatapnya. Mas nggak percaya ya? Tuh, Bapak nunggu di luar, mau ngajak Mas pulang. Andra berhenti langkahnya. Ia ingat pesan Mbah Karyo. Makhluk itu akan menyamar. Ia akan memakai wujud yang paling kamu percaya. Rina, ini bukan kamu kan? Bisiknya. Rina diam, lalu tersenyum-senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Giginya memanjang, suaranya berubah berat. Kalau aku bukan Rina, siapa yang di belakangmu sekarang? Andra refleks menoleh dan melihat dirinya sendiri berdiri di belakangnya. Tubuh yang sama, wajah yang sama, tapi mata sosok itu hitam sepenuhnya dan bibirnya menganga penuh darah. Seketika lampu padam. Dalam kegelapan, suara tawa dan langkah kaki terdengar dari segala arah. Rumah Andra dipenuhi suara bisikan. Kau kami pilih. Badanmu kuat, pikiranmu lemah. Akan kami pakai untuk tinggal. Untuk tinggal. Andra berlari keluar rumah. Udara dingin menerpa wajahnya. Di kejauhan, ia melihat sosok anak kecil berlari ke arah kebun tebu. Ia mengikuti karena ia merasa ini bukan mimpi. Langkahnya cepat, menembus barisan tebu yang tinggi. Suara tawa anak-anak membawanya semakin ke dalam. Tapi makin jauh ia masuk. Suara desa menghilang. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara angin, hanya keheningan pekat. Saat ia berhenti dan menoleh ke belakang, tidak ada jalan pulang, hanya batang tebu yang mengelilingi dari segala arah. Dan di tengah lingkaran itu berdiri watu gede, batu besar yang kini berubah warna, hitam legam seperti arang. Di sekeliling batu berdiri anak-anak kecil, pucat, matanya kosong. Semua menatap Andra. Salah satunya berkata dengan suara datar, Bapak itu bilang, kami belum bisa pulang. Masih nunggu gantinya. Andra nafasnya terengah. Tapi tanah di bawah kakinya kini berlumpur dan menahan geraknya. Ganti. Apa maksudnya? Yang buka, yang ganti. Suara anak-anak itu bersamaan. Yang buka, yang ganti. Tiba-tiba semua anak menghilang. Kabut turun cepat, dan dari balik batu muncul makhluk itu. Kali ini tidak hanya satu, 3 sosok tinggi besar, bertubuh bulu hitam, dengan mata merah, berjalan perlahan mengitari Andra. Mereka berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti, tapi dari dalam kepalanya suara itu bergema jelas. Kami butuh tubuh. Kami butuh pintu. Andra pingsan. Ia terbangun di rumah Mbah Karyo. Tubuhnya dibalut kain hangat. Dahinya basah karena keringat dingin. Dukun tua itu duduk di sebelahnya, memegangi segenggam abu hitam yang berasap tipis.
diselamatkan, tapi tidak ditinggalkan. Mereka, makhluk itu, mereka banyak, Mbah. Mbah Karyo mengangguk. Yang kau buka bukan cuma gerbang untuk satu, tapi jalan masuk ke dunia ini. Mereka bisa menyamar, bisa mengambil bentuk apapun. Andra memegang kepalanya. Terasa berat. Saya lihat anak-anak di sekitar batu. Mereka belum mati, tapi terjebak di antara dua dunia. Dunia yang tidak punya waktu. Tidak ada siang, tidak ada malam, hanya menunggu sampai ada yang menggantikan mereka. Andra terdiam, matanya mulai menatap kosong. Ia merasa tubuhnya mulai tidak sepenuhnya miliknya sendiri. Kadang pikirannya kosong, dan saat ia sadar, ia sudah berdiri di tempat yang tidak ia ingat. Kadang ia melihat wajah orang lain dalam bayangan cermin. Kadang ia merasa senang saat bau busuk itu datang. Hari itu, warga menemukan sesuatu tergantung di atas pohon besar. Di tengah kebun tebu, sebuah boneka kain dengan wajah mirip anak kecil, dimutilasi dan dipaku dengan paku kuning. Di bawahnya ada sesajen bunga telon, telur ayam kampung, dan darah segar yang belum mengering. Tidak ada yang tahu siapa yang menaruhnya. Tapi malam itu, 3 anak kecil kembali ke rumah mereka, masing-masing dengan kondisi lemah, pucat, dan tak ingat apapun. Andra melihat dari kejauhan, berdiri di antara semak, matanya berkaca-kaca. 3 kembali, tapi 4 masih tertinggal. Gumam Mbah Karyo yang berdiri di sebelahnya. Andra bertanya, kalau 4 belum kembali, artinya? Mbah Karyo menjawab lirih, artinya 4 pintu masih terbuka. Dan malamnya, keempat rumah tempat anak-anak itu belum kembali diketuk oleh sesuatu. Warga mulai berjaga, menyalakan api unggun di tengah desa. Tapi suara itu tetap terdengar. Tok, tok, dan suara itu bukan suara tangan, melainkan kuku panjang yang menggores kayu. Malam ke-6, Andra duduk di halaman rumah, sendirian. Matanya merah, tubuhnya kurus, wajahnya mulai terlihat seperti bayangan makhluk yang menatapnya malam itu. Ia tak tahu berapa lama ia bisa bertahan, tapi satu hal pasti, makhluk itu belum selesai. Ia masih mencari tubuh, ia masih ingin tinggal. Dan yang terburuk, ia sudah bisa bicara melalui Andra. Kadang Andra tertawa sendiri, lalu menenges. Kadang suaranya berubah berat saat membaca doa. Kadang ia berbicara dengan bahasa asing dalam tidur. Ia mulai mimpi berdiri di tengah kebun tebu yang tak berujung, dikelilingi anak-anak kecil yang memanggil namanya, dan di kejauhan terdengar suara ibunya. Andra, sini nak, pulang nak. Dan saat Andra berlari ke arah suara itu, tanah di bawahnya terbuka. Ia jatuh ke dalam jurang hitam yang tak berdasar. Dan saat ia terbangun, ia sudah berdiri di depan watu gede. Di sekelilingnya, kabut menggantung tebal. Udara dingin, dan makhluk itu menunggu. 3 makhluk berdiri di belakang batu, dan satu yang paling besar berjalan ke arahnya. Ia bicara tanpa membuka mulut. Kau sudah melewati 6 malam. Besok malam, kau harus pilih menutup gerbang atau menjadi gerbang itu sendiri. Dan sebelum semuanya gelap, Andra mendengar bisikan terakhir. Yang membuka harus menutup yang menggali, harus mengubur. Dan ketika ia kembali sadar, ia sudah berada di dalam kamarnya dengan tanah liat dan bunga kering berserakan di lantai. Dan di dinding kamarnya tertulis satu kalimat dengan darah. Malam ke-7, kami datang untuk menjemput. Ia tak tahu bagaimana bisa kembali ke kamar. Ia hanya ingat berada di hadapan watu gede, berdiri di tengah kabut, dikelilingi makhluk mukluh yang bukan manusia. Ia ingat suara itu berat, lembut, tapi mengandung perintah yang tak bisa ditolak. Dan sekarang, hanya tinggal 1 malam sebelum mereka datang kembali. Ia berdiri pelan, membuka jendela,
dan menatap keluar. Desa tampak biasa saja, tapi terlalu sunyi, seperti sedang menahan napas. Andra memutuskan untuk pergi, meninggalkan desa. Ia tak ingin siapapun terlibat lebih jauh. Ia pikir, jika ia keluar dari lingkaran ini, mungkin makhluk itu tak bisa mengikutinya. Dengan terburu-buru, ia mengemas beberapa baju, dompet, dan surat-surat penting. Ia naik ke mobil tua milik almarhum ayahnya dan menyalakan mesin. Radio menyala otomatis, mengeluarkan suara kresek statis, lalu terdengar bisikan, "Jalanmu sudah ditutup." Andra langsung mematikan radio. Ia menepis sugesti. Mungkin hanya gangguan sinyal. Ia melajukan mobil ke jalan utama desa, menuju jalan besar yang menghubungkan ke kota. Tapi setelah hampir setengah jam berkendara, ia menemukan sesuatu yang mustahil. Ia kembali berada di depan rumahnya sendiri. Ia menginjak rem. Mazen Mobile meraung. Matanya membelalak. Ia tahu benar rute jalan di desa ini. Tidak mungkin ia kembali ke tempat yang sama. Ia memutar balik, mengikuti arah berbeda, melewati warung, lapangan, dan tanjakan kecil yang seharusnya menuju jalan raya. Namun setiap kali ia menyusuri jalan itu, ia kembali ke titik yang sama. 3 kali, 4 kali, 5 kali, ia terus kembali ke depan rumahnya. Desa itu sudah dirinya. Ia seperti terjebak dalam lingkaran waktu yang tak bergerak. Setiap jalan keluar berakhir di titik semula. Andra turun dari mobil. Napasnya terengah. Keringat dingin membasahi kening. Ia memukul-mukul setir, lalu terduduk. Lemas. "Tolong." "Cukup." Lalu suara berat itu muncul lagi. Kali ini bukan dari dalam kepalanya, tapi dari kursi belakang mobil. "Sudah kubilang, jalan pulang tidak ada." Ia menoleh perlahan dan melihat wajah makhluk itu menyembul dari balik jok belakang. Mata merah, senyum menganga, lidah panjang menjulur. Andra berteriak, membuka pintu mobil, dan lari keluar. Ia berlari tanpa arah, menerobos sawah, kebun pisang, hingga terhuyung ke jalan sempit di pinggir desa. Di sana, ia jatuh tersungkur. Dan dari antara rerumputan, keluar tangan-tangan kecil, tangan anak-anak yang ditarik paksa ke alam lain. Mereka mencengkeram kaki Andra. Kembalikan kami." Andra menjerit, meronta, tapi cengkeraman itu kuat. Suara-suara itu makin banyak. "Ayah kami menunggu, ibu kami menangis. Kami hanya mau pulang." Andra menghempaskan tubuhnya, menarik kakinya sekuat tenaga, lalu berlari kembali ke rumah Mbah Karyo. "Semua jalan tertutup, Mbah. Semua. Saya sudah coba semua arah." Andra terduduk di lantai rumah sang dukun. Tubuhnya gemetar, mata merah. Mbah Karyo menatapnya lama. Berarti waktunya sudah datang. Gerbang ditutup, tapi bukan dengan doa, bukan dengan garam. Gerbang yang dibuka dengan tanah hanya bisa ditutup dengan darah. Andra menatapnya. "Maksud Mbah, tumbal, bukan sembarang tumbal, tapi yang menggali, yang membuka, yang tak percaya. Hanya kau yang bisa menutupnya dari dalam." Andra menelan ludah. "Saya harus mati?" Mbah Karyo menggeleng pelan. "Tidak selalu. Tapi kau harus melangkah ke sana. Masuk ke dalam. Kalau mereka menerimamu, kau bisa keluar. Tapi kalau tidak, kau akan tinggal bersama anak-anak itu selamanya." Senja terakhir, sebelum malam ketujuh, langit merah seperti darah yang tumpah di cakrawala. Angin bertiup kencang dari arah kebun. Udara terasa seperti menjelang badai. Andra berdiri di depan watu gede, ditemani Mbah Karyo dan beberapa warga yang berani. Mereka membawa dupa, bunga 7 rupa, dan 1 keris tua pusaka peninggalan dari zaman Mataram. Mbah Karyo berdoa pelan, lalu memberikan keris itu kepada Andra. "Ini bukan untuk membunuh, tapi untuk menunjukkan bahwa kau datang sebagai pewaris tanah ini.
bukan sebagai penggali, tapi sebagai penjaga. Andra menggenggam keris itu. Tangannya gemetar, kabut mulai turun, dan dari balik batu, kabut membelah. Makhluk itu muncul, tinggi, lebih besar dari sebelumnya. Bahunya menyentuh dahan pohon, tubuhnya hitam, berbulu lebat, mata merah menyala, dan di belakangnya berdiri anak-anak yang hilang, diam, menatap kosong. Andra melangkah maju. Makhluk itu menunduk pelan, seolah menyambut. Suara berat terdengar dari segala arah, tidak keluar dari mulut makhluk, tapi dari tanah, angin, dan batu. Kau datang sendiri, tidak lari. Kau tahu, harga yang dibuka harus dibayar. Andra mengangguk. Kalau nyawa saya bisa membayar, ambil. Makhluk itu mengangkat tangan, tapi tidak menyentuh. Ia menunjuk ke dada Andra, dan tiba-tiba tubuh Andra ditarik ke dalam batu. Gelap, dingin, tidak ada cahaya, tidak ada suara. Lalu, perlahan, suara anak-anak mulai terdengar, tangisan, lolong, suara langkah kecil, dan di tengah kehampaan itu, Andra melihat dirinya sendiri. Tapi bukan dirinya. Wajahnya gelap, matanya hitam, bibirnya tersenyum lebar. Bayangan itu bicara dengan suaranya sendiri. Tinggal di sini, biarkan kami yang keluar. Andra mengangkat keris, menusuk ke dadanya sendiri. Teriakan menggema, suara meledak seperti petir. Dan semuanya menghilang. Andra terbangun di tepi batu. Langit, telepati. Matahari bersinar terang untuk pertama kalinya setelah 6 hari penuh. Kabut di sekelilingnya. Anak-anak yang hilang berdiri, hidup, bernapas, menangis. Makario mendekat. Kau kembali. Andra menatap tangannya. Keris itu masih di genggaman, tapi kini berwarna hitam pekat. Di dadanya ada bekas luka, seperti dibakar dari dalam. Ia masih hidup, tapi ia tahu sebagian dari dirinya tertinggal di sana. Dan dari arah kebun, angin bertiup pelan, daun-daun tebu bergoyang, seolah berbisik pelan. Kami belum selesai. Sudah 3 minggu berlalu, sejak malam ke-7, sejak Watu Gede menghisap Andra ke dalam kegelapan dan memuntahkannya kembali, bersama anak-anak yang selama ini hilang. Sejak hari itu, langit di Wonosari kembali cerah. Udara tidak lagi pengap, bau busuk menghilang. Tak ada lagi suara bisikan malam, ketukan dari jendela, atau langkah kaki di atap. Tapi Andra tahu, itu bukan akhir. Luka di dadanya masih ada, membentuk pola melingkar aneh seperti stempel. Kadang terasa panas, kadang berdenyut, terutama saat malam purnama. Dan setiap ia tidur, ia bermimpi. Bermimpi berdiri di tengah hamparan tebu, sendiri, di bawah langit kelabu. Anak-anak berdiri jauh di kejauhan, diam, menatap. Dan di bal mereka berdiri, makhluk itu diam, tak bergerak, tapi selalu menatap. Andra tahu, ia bukan lagi orang biasa. Sejak ia ditarik masuk ke dalam gerbang itu dan keluar hidup-hidup, ia menjadi penanda. Warga desa kini mulai mendekati Andra kembali, tapi dengan cara berbeda. Ada yang memberi makanan, ada yang meninggalkan dupa di teras rumahnya. Ada pula yang berbisik-bisik saat ia lewat, menyebutnya sebagai orang yang kembali dari alam bawah. Makario pun membenarkannya. Kau bukan hanya menyegel gerbang itu, nak. Kau menjadi segelnya. Andra menatapnya. Apa artinya? Mbah, makhluk itu tidak bisa masuk selama kau masih menjaga batasnya. Tapi saat kau lemah, lupa, atau meninggalkan tempat ini, mereka akan kembali. Lalu saya harus apa? Kau harus tinggal menjadi penjaga, karena tubuhmu sudah punya kunci gerbang itu. Kalau kau mati sebelum waktunya, kunci itu lepas dan gerbang terbuka lagi. Andra menghela napas panjang.
Berarti saya terikat seumur hidup? Bukan terikat. Kau dipilih. Orang lain lari dari hal seperti ini. Tapi kau menghadapinya. Bukan semua orang bisa, dan tidak semua orang boleh. Andra diam. Ayah menatap kebun tebu yang membentang dari belakang rumahnya hingga ke kaki bukit. Daun-daunnya melambai pelan. Di bawahnya, entah berapa banyak rahasia terkubur. Entah berapa gerbang yang belum tergali. Entah berapa makhluk seperti itu masih menunggu untuk keluar. Tapi satu hal ia tahu. Watu gede masih berdiri. Dan akan selalu ada orang yang ingin menggali di sekitarnya. 2 bulan kemudian, datanglah seorang pemuda dari kota, mahasiswa arkeologi, membawa surat izin dari Dinas Kebudayaan. Ia mendengar tentang batu misterius di desa Wonosari yang tidak pernah bisa dipindahkan dan ingin menelitinya. Membawakan alat pemindai tanah, drone, dan 2 asistennya. Ia menyewa rumah tak jauh dari Andra. Ramah, sopan, dan penuh rasa ingin. Tapi di mata Andra, pemuda itu mirip dirinya dulu keras kepala, tak percaya mistik, dan berpikir semua bisa dijelaskan dengan logika. Suatu sore, pemuda itu datang ke rumah Andra. "Mas," katanya, "dulu Mas yang pernah gali di dekat batu itu." "Ya." Andra menatapnya lama. "Ya, boleh cerita?" "Saya butuh data lisan. Waktu itu kenapa nggak dilanjutkan?" Andra menghela napas, karena bukan cuma batu yang ada di situ. Bukan cuma batu. Andra menatap lurus. Ada sesuatu yang dikurung di bawah sana, dan batu itu penutupnya. Pemuda itu tersenyum. "Sopan, maksudnya mitos ya, Mas?" Andra tak menjawab. Ia berdiri, berjalan ke lemari, dan mengambil keris hitam yang disimpannya sejak malam ke-7. Ia meletakkannya di atas meja. "Kalau kamu masih niat gali, ambil ini. Bawa saat mulai. Kalau kamu mimpi buruk, dengar bisikan, atau cium bau daging busuk, berhenti. Jangan tunggu malam ke-7. Pemuda itu mengernyit, tapi tetap mengangguk dan pamit. 3 hari kemudian, pemuda itu hilang. Kedua asistennya ditemukan pagi hari dalam kondisi linglung, duduk di bawah pohon beringin. Mereka tidak bisa bicara. Matanya kosong, mulutnya komat kamit. Satu tangannya terus menunjuk ke arah kebun, tapi tak ada siopo-siopa di sana. Drone mereka ditemukan rusak. Alat-alat pemindai hancur seperti digigit binatang besar. Dan sejak malam itu, bau busuk mulai kembali. Ketukan terdengar lagi di rumah-rumah warga. Tok, tok, tok. Andra hanya berdiri diam di depan jendela, menatap bayangan di balik kebun tebu. Ia tahu gerbang itu tidak pernah benar-benar tertutup. Ia hanya tertahan selama penjaganya masih hidup, selama ia masih kuat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak malam ke-7, ia melihatnya lagi. Makhluk itu berdiri di ujung kebun, diam, mata merahnya bersinar, tapi tak melangkah maju. Ia hanya menatap, dan dari dalam kepala Andra, suara itu kembali. "Kau sudah menutup gerbang itu. Tapi ingat, kami bukan satu, masih banyak yang menunggu." Dan saat langit Wonosari berubah mendung, daun-daun tebu mulai bergoyang tak wajar. Suara-suara samar bergema kembali, dan kabut turun perlahan. Andra berdiri dari kursinya, menggenggam keris hitam, dan melangkah keluar. Ia tahu tugasnya belum selesai, dan mungkin tidak akan pernah. Dan cerita pun tamat.